Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Hermina Julita Sebatu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Katolik Thomas Aquino, Tangep, Badung, Bali. Kali ini saya bersama rekan saya. Saya Nimade Restulani dari SMP Negeri 4 Kuta Utara, calon guru penggerak Angkatan 9, Badung, Bali. Iya, dan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya yang tercinta. Silakan Bunda. Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah Pimpinan SMA Thomas Aquino Tangep. Hari ini saya kedatangan dua tamu penting ya, dua CGP ya. Baik, terima kasih Bu Restu terutama dan Bu Ina. Baik, kita berkolaborasi pagi ini. Siap Bu, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk tugas kami ini. Baik. Iya, silakan Bu Sama-sama. Restu. Begini Bu, kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kebetulan kan Ibu sebagai kepala sekolah, nggih. Iya. Nah, yang pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, baik. Dilema etika dan bujukan moral ya. Saya biasanya mengidentifikasi dengan melihat kasus terlebih dahulu ya. Jadi jika ada hal bertentangan di mana keduanya benar, maka itu merupakan dilema etika. Kan? Nah, sementara jika ada dua hal yang bertentangan di mana yang satu salah, yang satu benar, maka itu merupakan bujukan moral. Gitu kira-kira saya mengidentifikasikannya. Iya, oke. Ya. Lalu gini Bu, bagaimana kemudian Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Iya. Kemudian dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik Bu Ina, pertanyaan yang cukup menantang ya. Jadi saya mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari ya, serta tentu saja kita menganalisis dulu kasusnya. Tapi yang pasti mempertimbangkan dampaknya dalam mengambil keputusan itu. Begitu kira-kira Bu Ina. Ya, saya melanjutkan ya Bu Iya, ya. boleh. Lalu Bu nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam setiap mengambil keputusan, Bu? Oke, di sekolah ini kita adalah tim ya, jadi saya tidak pernah menganggap bahwa saya bisa menyelesaikan sendiri. Jadi saya selalu musyawarah terlebih dahulu dengan staf saya. Ya, kami ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana prasarana dan waka humas, gitu ya Bu. Jadi saya selalu musyawarahkan setiap hal yang merupakan dilema etika. Wow, saya lanjut ya Bu. Ya, boleh. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, saya biasanya Bu Ina mencermati kasusnya gitu ya. Kalau ada pelanggaran hukum atau tidak di dalamnya ya. Kalau ada pelanggaran hukum maka saya langsung mengambil keputusan ya. Sorry ya. Oke. Saya mencermati kasusnya Bu Ina ya. Ada pelanggaran hukum atau tidak di dalamnya, kan begitu ya. Jika tidak ada pelanggaran hukum maka saya langsung mengambil keputusan. Tetapi perlu diketahui bahwa di sekolah ini pelanggaran hukumnya yang internal yang kita kuatkan ya. Pelanggaran hukum itu berupa pengurangan poin-poin. Jadi seperti itu di sekolah kita ini, sekolah kami ini Bu. Berarti ini tergantung peraturan sekolah, nggih? Iya, betul. Sebagai pemimpin di mana kita ditempatkan, di situ kita juga punya kebijakan-kebijakan tertentu. Nggih. Ya. Ini saya lanjutkan lagi Bu ya. Ya, boleh. Hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Oke. Wah, tantangannya ya. Iya, betul sekali. Kalau bicara soal tantangan mesti ini ya sedikit mendalam gitu ya. Jadi tantangannya tentu saja setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensinya kan. Ya, jadi konsekuensinya itu kita yang bertanggung jawab
atas hal yang kita putuskan. Jadi segala konsekuensinya tidak boleh dilemparkan ke orang lain ya. Apapun itu akhirnya kita yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas semua konsekuensi. Karena di sini tim, maka tim akan bekerja, tetapi kalau konsekuensinya ternyata tidak sesuai gitu ya, maka yang bertanggung jawab adalah saya gitu ya. Jadi mungkin keputusan saya ketika mengambil pikiran saya ketika mengambil keputusan itu tidak benar. Dan itu tanggung jawabnya secara penuh ada di pimpinan. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar ketika mengambil keputusan melihat ya konsekuensinya sejauh mana, sedalam apa. Jadi seperti itu tantangannya ya, nggak mudah itu. Iya, berarti bagaimana kita harus bijaksana ya Bu ya. Ya betul, memikirkan banyak hal ya sebelum kita mengambil keputusan seperti ya banyak kejadian lah, banyak hal di setiap sekolah tentu ada hal-hal yang harus diputuskan dengan baik. Gitu. Wah, jadi segala sesuatunya harus dilihat dulu Bu konsekuensinya, jangka panjang, jangka pendek dan lain-lainnya Bu ya. Luas dan dalamnya nanti konsekuensi. Gitu. Wah, keren. Global. Menarik sekali ya Bu ya perbincangan kita ya. Iya Bu, saya punya satu pertanyaan lagi nih. Apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam menghadapi penyelesaian kasus dilema etika ini? Lalu apakah diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk dan prosedurnya seperti apa itu Bu kira-kira kalau bisa diceritain? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Ina ya, bahwa kita melihat kasusnya ya, sejauh mana kasus itu, sedalam apa, setipis apa, itu harus kita lihat ya. Kemudian kita akan mempertimbangkannya ya dengan segala konsekuensinya yang ada. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa itu ya. Harapan kita penyelesaiannya solusinya bagus sehingga keputusan yang kita pikirkan di awal itu benar dengan segala konsekuensinya ya. Sesuai dengan kasusnya saja buat saya ya. Lama atau tidaknya menyelesaikan itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan kita bisa segera, mungkin saya dengan Ibu Ina aja sebagai guru BK saya bisa. Tapi kalau kasusnya lebih kompleks, sangat kompleks, maka saya kumpulkan beberapa guru yang berkepentingan atau bahkan nanti mungkin bisa dengan orang tua kita. Tapi syukurlah selama ini belum sampai ke orang tua untuk pengambilan keputusan ya. Jadi sekolah kan dipercayakan gitu ya, anak-anaknya sekolah di sini, maka kita coba selesaikan. Apa-apa nanti ke orang tua kan malu kita. Iya, kalau sekolah tidak mampu untuk handle betul Bu Restu, masalahnya gitu. Jadi seperti itu Bu Ina ya, berapa lamanya itu semua tergantung pada kasusnya ya Bu ya. Oke. Nah, ini Bu dari saya. Adakah pihak atau seseorang yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam hal mengambil keputusan, Bu? Oke. Baik. Tentu saja ada. Pertama-tama Tuhan Yesus yang saya imani, saya yakini, apapun itu, setiap keputusan ringan atau berat itu, ringan pun kita berhadapan dengan seorang pribadi ya. Entah itu guru atau anak ya. Saya hanya menyampaikan Tuhan biar Engkau yang bicara atas diri saya untuk menyelesaikan masalah ini. Itu pertama-tama kita semua pasti seperti itu ya, kita umat beriman. Ya, berbeda keyakinan bukan berarti kita tidak percaya Tuhan ya. Betul ya. Jadi semua pasti begitu. Pertama-tama mohon pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua pasti saya bekerja dengan staf saya. Jadi keempat orang itu adalah teman sejawat saya yang memang harus saya dengarkan ya, dan mereka juga mendengarkan saya. Nah itu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah guru BK ya. Kalau guru BK di sekolah kan itu juga pasti ya. Kemudian setelah itu jika hal-hal kasus tersebut ada menyentuh guru-guru mata pelajaran apa itu kita ajak bicara. Jadi semua itu kita libatkan. Ya, jadi nggak boleh dia nggak perlu, tapi kita harus melihat kasusnya. Oh dia penting kita hadirkan. Iya, berarti sebagai pihak yang berkepentingan harus aware juga ya Bu ya, nggak boleh bukan urusan saya, ngapain saya ikut, biar tidak seperti itu. Iya, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah saja atau wakil, tetapi ya itu tadi sejauh mana kasusnya perlu dengan gurunya ya saya ajak bicara, gitu biasanya.
Wah, berarti kita perlu melibatkan juga iman, lalu betul sekali, Bu. Staf-staf pimpinan, Bu ya. Iya, betul. Guru BK dan juga pihak-pihak kemudian yang berkepentingan, Bu Restu gitu. Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke, boleh. Betul, ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, terutama dalam kasus-kasus yang sudah Ibu hadapi selama ini, Bu, Ya. pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika ini, Bu? Ya, pelajaran ya, pembelajaran. Setiap hidup kita ini tentu sebuah pembelajaran ya. Maka yang penting dari setiap pengambilan keputusan dilema etika ini, itu pertama-tama konsekuensinya ya. Kita konsekuensinya apa, kemudian keputusannya itu seperti apa, lalu kita penuh bertanggung jawab. Ya, jangan kita lemparkan tanggung jawab ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, bukan salah saya, salah kamu yang di bawah. Nah, itu menurut saya tidak bijaksana ya. Tapi tentu saja sebagai seorang pemimpin dimanapun tidak sempurna ya, itu disempurnakan oleh sekelilingnya, jadi auranya ya. Yang penting sebagai pemimpin nanti Bu Restu, Bu Ina, ataupun pemimpin di kelas kan guru itu ya. Jadi kita bisa dapat menyadari bahwa kadang-kadang kita juga butuh orang lain untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mungkin tidak tercapai ya. Tetapi pada intinya pertanyaan Bu Ina, jadi pembelajaran yang kita dapatkan bahwa pertimbangkanlah resikonya ya. Jadi sebelum mengambil keputusan resikonya seperti apa, kemudian faktor keadilan Ibu ya. Setiap permasalahan kan melibatkan orang, setiap orang punya perasaan, punya feel. Bagaimana kita berusaha adil. Adil tentu saja tidak sama rata. Adil menurut dia dan adil menurut kita beda. Tapi itulah menjadi pemimpin itu tidaklah mudah gitu, ya. Ya. Jadi pemimpin guru juga ya, guru di kelas juga seorang pemimpin, maka diperlukan banyak hal bekal kehidupan di dalamnya. Gitu kira-kira ya. Pertimbangkan resiko dan juga asas keadilan dalam pengambilan keputusan, gitu kata Bu Uda. Berarti setiap keputusan kita ambil dengan kesadaran penuh ya, Bu ya. Dan kita harus siap dengan apapun konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jangan sampai kita lempar tangan sembunyi batu. Maaf. Lempar batu sembunyi tangan. Oke, betul. Keren. Jawabnya senang juga nih. Ya, jadi seperti itu, kesadaran penuh sekali lagi saya dapatkan dari Bu Restu, kesadaran penuh bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan, itu saja ya konsekuensi. Jadi dari kita semua ini adalah pemimpin. Kalau guru adalah pemimpin di depan kelas, gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab. Jangan sampai jadi guru, kamu itu Jangan itu berarti jadi kita enggak adil terhadap menjaga perasaan anak. Berarti tidak boleh diktator ya, Bu ya. Ya, kurang lebih begitu. Atau jangan di depan umum memarahi anak. Rasa keadilannya tidak ada nanti ya. Saya juga pernah sampai sekarang saya tidak mau belajar sesuatu gara-gara saya dimarahi depan umum. Jadi satu sekali. Iya, betul ya. Jadi asas keadilannya perasaan anak-anak. Iya, resiko dan asas keadilan. Ya. Oke, Bu Restu, sepertinya kita sudah mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan dari Uda hari ini. Gimana, Bu, menurut Ibu? Saya benar-benar terkesan sekali dari pengalaman Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan. Benar-benar suatu pembelajaran baru bagi saya. Sebenarnya saya dengan Bu Ina sudah pernah mempraktekannya ya, tapi tidak sadar gitu. Dan kurang lagi sedikit mungkin untuk ditingkatkan ya, Bu. Jadi kita perlu refreshing seperti ini, refleksi. Refreshing lah. Bahkan pagi ini Bahkan pagi ini saya belajar banyak juga dari kalian berdua, para ibu guru muda. Selamat mengajar, jadilah terus pendidik yang berkesan di hati murid ya. Amin. Saya punya adagium dari dulu, jadilah guru di hati murid ya. Jangan di mata murid. Kalau di mata murid lari, begitu lihat Bu Uda lari, itu di mata murid. Tapi kalau di hati murid kita dikangenin. Mana sih Bu Figis gitu. Gitu kira ya. Jadilah guru di hati murid. Guru
di hati hati murid. Oke, Bu Uda, Ya. Bu Restu, Bu. saya mengucapkan terima kasih terutama pada Bu Uda karena sudah mau meluangkan waktu untuk kami berdua ya. Terima kasih Bu Uda ya. Sama-sama. Sudah membantu kami berdua. Ya, Iya. semoga sukses CGP-nya ya. Sukses. Amin, Sukses. amin. Terima kasih Bu. Bu Restu, Ya. saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Restu karena mau kolab dengan saya hari ini ya. Saya Sehingga juga kita- berterima kasih Bu. Hampir Yes. tadi saya nyasar ke sini. Tapi untungnya ada pohon-pohon jepunnya kan. Iya. Pohon jepun adalah penyelamat. Baiklah, terima kasih. Demikian wawancara kami bersama Ibu Kepala Sekolah saya tercinta dalam wawancara mengenai apa, Bu? Pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Kepala Sekolah SMA Katolik Thomas Aquino Tangep, Badung, Bali. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sampai jumpa.